Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 12 ayat 29 hingga ke 36 dengan tajuk ini, percayalah kepada terang supaya kegelapan jangan menguasai Anda. Mari kita baca dari ayat 29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh kerana aku, melainkan oleh kerana kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lihat soalan edisi ini. Kenapakah kematian dinyatakan sebagai ditinggikan? Apakah gambaran dari perjanjian lama yang dapat kita lihat di sini? Nah, ini bukan kali pertama Yesus mengatakan bahwa ia harus ditinggikan. Nah, sebelum ini dalam bab yang ketiga, Yesus telah mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, di sini Yesus merujuk kepada cerita di Bilangan 21 ayat 4 hingga ke 9. Nah, pada masa itu, bangsa Israel telah melakukan dosa dengan melawan kata-kata Tuhan. Nah, sebagai hukumannya, Tuhan menyebabkan banyak ataupun menyebabkan bangsa Israel dipagut ular sampai mati. Dan hanya satu cara saja yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu dengan memandang kepada ular tembaga yang telah ditinggikan pada sebuah tiang. Nah, ayat ini mengatakan, Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka, jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Maka bangsa Israel dapat diselamatkan dari dosa dan kematian hanya dengan melihat, memandang kepada tiang ular tembaga yang telah ditinggikan. Nah, kini dalam perjanjian baru, tiang ular tembaga itu adalah suatu gambaran yang merujuk kepada Tuhan Yesus yang juga akan ditinggikan, tapi ditinggikan pada kayu salib. Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi Dia telah menanggung dosa kita. Nah, saudara perhatikan juga dalam ayat ini, Bilangan 21 ayat 9, sesiapa yang memandang, memandang kepada ular tembaga itu akan hidup. Hanya melihat kepada tiang ular tembaga itu.
Mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka hanya perlu percaya. Hanya perlu melihat, memandang. Walaupun tindakan itu tidak masuk akal, tetapi sekiranya mereka percaya dan melihat, mereka akan disembuhkan dari pagutan ular dan hidup. Nah, sama seperti keselamatan melalui Yesus. Seseorang itu tidak perlu mengusahakan atau mengerjakan keselamatan hidupnya. Dia hanya perlu percaya. Dalam Yohanes bab 3 ayat 15 ada mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya saudara, begitu jelas ayat ini. Hanya dengan melihat kepada kayu salib dan percaya kepada Yesus yang mati untuk dosanya, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Wow, haleluya. Yesus menambahkan lagi dalam ayat Yohanes 12:32 ini, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, semasa Yesus berada di bumi, ia hanya dapat bersama orang-orang Yahudi sahaja. Maka Yesus hanya dapat menarik sekumpulan orang yang tertentu. Yesus tidak mau keselamatan itu terhad kepada golongan yang tertentu sahaja. Sebab misi Yesus adalah untuk menyelamatkan semua suku, menyelamatkan semua kaum, bangsa, dan bahasa. Maka hanya dengan mematikan diri di atas kayu salib, Yesus dapat menarik semua orang datang kepadaku. Dan dari ayat ini, kita perhatikan bahwa Yesus sendiri sudah tahu cara dia akan dimatikan sebelum musuh-musuhnya menetapkan caranya. Nah, kalau sambung ayat 33 mengatakan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bermaksud Yesus tahu cara. Yesus tahu saat dia akan mati. Nah, ini sudah pastinya suatu waktu yang sukar untuk Yesus, ya, yang harus menanti-nantikan kematiannya dan menghadapinya apabila dia tahu kematiannya itu semakin dekat. Namun Yesus tetap akan melalui jalan ini. Sememangnya Yesus taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Nah, saudara, ada nota tambahan di sini untuk ayat 34. Ayat yang seterusnya ini uh, sekali lagi telah membawa, kata-kata Yesus ini membawa kekeliruan kepada orang ramai. Mereka berkata dalam ayat 34 ini ya, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Saudara, ayat ini berkata kami telah mendengar dari hukum Taurat. Masalahnya mereka hanya mendengar bahagian yang berbicara tentang kegemilangan Mesias itu. Hanya sebahagian sahaja. Tetapi ada juga bagian-bagian lain dalam perjanjian lama yang mengajar bahwa Mesias harus melalui penderitaan, penyiksaan, dan kematian. Nah, contohnya dalam Yesaya 53 ini, ayat 5. Yesus harus melalui penyiksaan, dan hanya dengan jalan itu, yaitu oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Ya, sembuh dari penyakit dosa. Maka pengertian orang-orang Yahudi tentang Mesias tidak lengkap. Karena mereka tidak dapat menerima Yesus sebagai Mesias yang harus menderita. Yesus tidak menjawab soalan mereka tentang siapakah anak manusia itu. Yesus tidak menjawab mereka.
Tapi Yesus menyuruh mereka bertindak terhadap kebenaran yang mereka tahu. Ya, bertindak terhadap kebenaran yang mereka sudah tahu. Dan kebenaran itu ada di depan mata mereka, yaitu Yesus Kristus yang berdiri di depan mata mereka. Sebab Yesus berkata dalam ayat 35, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yesus meminta mereka percaya kepada kebenaran yang sudah ada di depan mata mereka. Yesus berkata, percayalah kepada terang itu. Dalam ayat 36 ini. Terang itu adalah Yesus. Yesus berkata dalam ayat 35, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Nah, ini berbicara tentang Yesus yang berada di bumi. Ya, selama terang itu ada padamu, kata Yesus. Tetapi Yesus hanya akan berada sementara sahaja bersama dengan mereka. Karena Yesus akan kembali ke surga tidak lama lagi. Maka Yesus mengajak mereka mengikut Yesus. Nah, dengan itulah mereka akan dapat menjadi anak-anak terang. Jikalau mereka tidak mau mengikut Yesus, mereka akan berjalan dalam kegelapan, yang dikuasai kegelapan. Dan ayat 35 berkata, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Yaitu, ia akan menjadi lebih keliru dan sesat, sebab ia tidak tahu kemana ia pergi. Wow. Ya saudara, bersyukurlah. Kita tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan dan jadi orang sesat. Kita boleh tahu tujuan hidup kita. Haleluya. Kita boleh tahu arah hidup kita. Kita boleh menjalani hidup yang lebih bermakna bersama Tuhan yang menyertai kita. Ya, sebab Tuhan telah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Yesus berkata ini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, ya, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, perhatikan ayat ini. Ayat ini mengatakan, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Haleluya. Allah Bapa telah memberikan kita teman yang terbaik. Roh Kudus-Nya yang diam di dalam kita. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi saudara, tiada lagi alasan untuk kita tidak boleh tahu kebenaran Allah. Hanya suatu kerendahan hati. Mengambil langkah pertama. Buka Alkitab. Dan ambil masa membacanya. Sebab kebenaran Allah itu sudah ternyata di depan mata kita. Hanya buka Alkitab itu dan kebenaran itu ada di depan mata kita. Dan kebenaran Allah itu adalah hidup, is alive. Dan dapat mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Supaya kita diperlengkapi untuk melakukan apa yang baik dan yang memuliakan Allah. Jadi saudara, jangan lagi hidup dalam kegelapan dan dikuasai kegelapan yang menjadikan mata kita buta rohani. Tetapi pilihlah untuk hidup dalam terang. Amin. Pilihlah untuk hidup dalam terang, mengenal kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Nah, itulah kehidupan yang lebih sehat,
yang lebih bermakna dan yang membangunkan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya Allah Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami puji. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Kami dapat menemukan terang hidup dalam Yesus Kristus. Kami tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan yang menyesatkan, kegelapan yang mengelirukan, kegelapan yang tidak menentu. Dengan itu, kami harus terus hidup dalam terang hidup-Mu yang sekarang adalah firman Allah. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Ya Bapa, bukan saja kami harus terus hidup dalam terang firman-Mu, tapi kami berdoa agar terang firman-Mu akan dapat bekerja dan membawa pembaharuan dalam hidup kami, sehingga hidup kami dapat berubah dan bersinar dan memancarkan kemuliaan-Mu yang akan meninggikan nama Tuhan Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang lebih sungguh-sungguh membaca firman-Mu, belajar firman-Mu, dan mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.